selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum jaminan kembali. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gadai. Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan. Sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ketika kita bicara mengenai jenis-jenis jaminan. Nah, salah satunya jaminan kebendaan adalah gadai. Apa sebenarnya gadai ini? Kita bisa lihat dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas nama debitur untuk menjamin suatu utang tertentu yang memberikan kewenangan kepada si kreditor untuk memperoleh kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor lain, kecuali biaya untuk memelihara atau menyelamatkan barang gadai tersebut, dan biaya mana lebih didahulukan daripada gadai itu sendiri. Nah, di situ kita lihat bahwa ada beberapa unsur di dalam gadai. Kalau kita lihat dari definisi gadai sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka di situ terlihat bahwa ada beberapa unsur gadai. Nah, apa saja itu? Nah, unsur-unsur gadai adalah yang pertama, gadai itu merupakan suatu jaminan. Artinya bahwa karena merupakan suatu jaminan, maka fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Nah, itu fungsi utama jaminan. Demikian juga gadai sebagai salah satu jaminan, maka di sini fungsi utamanya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kemudian yang kedua, gadai lahir karena penyerahan benda gadai kepada kreditor pemegang gadai. Jadi di sini prinsip utama bahwa gadai itu baru terjadi kalau benda gadai itu diserahkan kepada kreditor pemegang gadai. Jadi harus ada penyerahan. Penyerahan itu dilakukan secara nyata dari debitur atau orang lain atas nama debitur kepada kreditor pemegang gadai. Jadi harus ada penyerahan nyata, yaitu penyerahan langsung dari tangan ke tangan. Penyerahan secara nyata benda tersebut. Misalnya, objek gadai adalah sebuah laptop. Misalnya A utang kepada B dengan jaminan sebuah laptop. Maka laptop dari tangan debitur atau orang lain atas nama debitur harus diserahkan secara nyata kepada kreditor pemegang gadai. Karena tidak ada hak gadai kalau benda gadai dibiarkan tetap di tangan debitur atau kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan kreditur. Jadi penyerahan benda gadai ini mutlak harus dilakukan supaya gadai itu benar-benar terjadi. Nah, disinilah harus ada penyerahan tadi, itu unsur yang utama. Kemudian yang kedua, objeknya adalah benda bergerak. Benda bergerak ini bisa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tidak bertubuh. Nah, nanti cara terjadinya gadai baik terhadap benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh itu berbeda-beda, yang akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Nah, itu objeknya. Jadi objek gadai adalah benda bergerak. Kemudian yang ketiga, menimbulkan hak preferen. Kepada siapa? Kepada kreditor pemegang gadai. Jadi di sini kreditor pemegang gadai memiliki kedudukan lebih didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Dia punya hak istimewa, hak preferen, lebih didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Nah, inilah salah satu unsur gadai. Nah, kemudian seperti saya kemukakan tadi, bahwa unsur utama lagi adalah adanya penyerahan tadi. Karena penyerahan ini wajib dilakukan, mutlak harus dilakukan. Jadi sebagaimana sudah kita bahas bahwa penyerahan itu menimbulkan gadai. Jadi gadai baru terjadi kalau ada penyerahan benda bergerak dari satu tangan atau pemberi gadai kepada pemegang gadai. Nah, itulah unsur-unsur gadai. Selanjutnya adalah subjek gadai. Siapa subjek gadai? Subjek gadai ada dua.
yaitu pemberi gadai dan pemegang gadai. Siapa pemberi gadai? Pemberi gadai adalah orang. Nah, orang ini bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum, ya. Bisa natural person maupun rex person di sini. Nah, ini adalah orang yang menyerahkan benda bergerak di dalam gadai kepada siapa? Kepada kreditur pemegang gadai. Inilah subjek gadai yang merupakan pemberi gadai. Kemudian yang kedua, subjek gadai adalah pemegang gadai. Pemegang gadai ini adalah kreditur yang menerima benda bergerak di dalam gadai. Nah, itu adalah subjek gadai. Nah, pemberi gadai di sini bisa debitur sendiri, bisa juga pihak ketiga yang bukan debitur. Sebagai contoh, seseorang A misalnya utang kepada B. Kemudian dia memiliki teman namanya C. Si A ini memiliki teman namanya C. Nah, si A ini tidak memiliki suatu benda bergerak misalnya untuk dijaminkan dengan gadai. Kemudian C, temannya tadi, bersedia bendanya itu menjadi objek jaminan gadai. Jadi debiturnya di sini adalah A, kreditornya adalah B. Sedangkan pemberi jaminan, pemberi gadainya adalah C yang merupakan temannya A tadi. Jadi di sini ada tiga pihak, ada debitur, ada kreditor ini sekaligus pemegang gadai, kemudian juga ada pemberi gadai. Pemberi gadainya adalah pihak ketiga yang bukan debitur. Nanti bagaimana kalau misalnya debitur wan prestasi? Kalau debitur wan prestasi, maka benda objek gadai ini bisa dijual, bisa dilelang untuk pelaksanaan utang debitur kepada kreditor, untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Nah, itu adalah subjek gadai. Kemudian selanjutnya adalah objek gadai. Jadi setelah kita bicarakan mengenai subjek gadai, kita akan bicarakan objek gadai. Objek gadai itu apa saja? Objek gadai seperti sudah saya kemukakan tadi, bahwa benda bergerak. Jadi benda bergerak yang bisa menjadi objek gadai. Benda itu apa? Benda menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak hendak. Barang menunjukkan benda bertubuh atau berwujud, yaitu benda-benda yang bisa ditangkap dengan alat panca indera. Sedangkan hak menunjukkan benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditangkap dengan alat panca indera. Nah, semua benda bergerak, baik benda bertubuh maupun tidak bertubuh, bisa menjadi objek gadai. Benda bergerak tidak bertubuh ini, atau piutang, ya, piutang ini ada beberapa macam. Piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, dan piutang atas nama. Dan ketiga macam piutang ini bisa menjadi objek gadai. Jadi di samping benda bergerak bertubuh, juga benda bergerak tidak bertubuh. Itulah tadi objek gadai. Jadi bisa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tidak bertubuh. Jadi semua benda bergerak bisa menjadi objek gadai. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat gadai. Apa saja sifat-sifat gadai? Yang pertama adalah bahwa gadai merupakan hak kebendaan. Nah, gadai dalam perjanjian gadai akan menimbulkan hak kebendaan. Hak kebendaan di sini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Jadi prinsipnya bahwa ada dua macam hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Nah, di dalam gadai ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, karena fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Karena merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, maka tidak memberikan hak kepada pemegang hak atau kreditur pemegang gadai ini untuk menikmati benda gadai, untuk menggunakan benda gadai. Nah,
Jadi hanya dia menguasai benda, tetapi tidak bisa menikmati benda tersebut, tidak bisa menggunakan untuk keperluan sehari-hari, karena bisa terjadi penyalahgunaan kalau misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang A misalnya ya, utang kepada B dalam ke perusahaan pergadaian misalnya, dengan jaminan sepeda motor. Kemudian sepeda motor ini oleh salah satu pegawai di perusahaan pergadaian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya untuk keperluan bekerja, untuk keperluan sehari-hari, atau untuk keperluan apapun. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena hak kebendaan yang dimiliki oleh pemegang gadai ini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Jadi fungsinya adalah untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Nah, kemudian yang kedua, gadai sifatnya adalah asesor. Asesor itu artinya apa? Merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Jadi, kalau ada gadai di sini, maka minimal ada dua macam perjanjian. Ada perjanjian pokok dan ada perjanjian tambahan atau asesor. Perjanjian pokoknya itu bisa berbagai macam perjanjian. Bisa perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Apa itu perjanjian bernama? Perjanjian bernama adalah semua perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut dengan perjanjian nominal. Sedangkan perjanjian tidak bernama atau innominat adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi semua itu bisa dijamin dengan gadai di sini ya. Nah, jadi ada perjanjian pokok dan ada perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan atau asesor, yaitu perjanjian gadai tadi. Artinya bahwa di sini sebagai perjanjian tambahan, maka terjadinya itu tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian pokok. Kemudian kalau perjanjian pokok hapus, misalnya utang sudah dilunasi oleh debitur, maka secara otomatis atau demi hukum perjanjian pokok, perjanjian tambahan atau asesor ikut hapus pula. Demikian juga kalau perjanjian pokok beralih kepada pihak lain. Misalnya piutang beralih kepada pihak lain. Nah, sebagai contoh, A utang kepada B. Kemudian B karena memiliki piutang dan piutang ini adalah salah satu benda, maka bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, piutang dengan hak gadai tadi yang dilekati dengan hak gadai ini, ketika dijual kepada pihak lain, kepada kreditor baru, maka secara otomatis atau demi hukum hak gadainya juga ikut beralih kepada kreditor baru. Nah, itulah sifat asesor dari gadai. Kemudian selanjutnya, tidak dapat dibagi-bagi. Jadi hak gadai ini tidak dapat dibagi-bagi. Artinya gadai membebani secara keseluruhan objek gadai. Dengan dilunasinya sebagian utang, maka tidak membebaskan sebagian dari gadai. Sebagai contoh, A utang kepada B dengan jaminan 2 kendaraan bermotor. Misalnya 2 sepeda motor dijaminkan kepada B. Nah, ada gadai di sini terhadap 2 benda, 2 sepeda motor. Misalnya A pinjam uang sebesar 100 juta. Kemudian A suatu saat membayar kepada B sebesar 50 juta. Dia minta salah satu objek gadai tersebut. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Karena sifat gadai bahwa gadai tidak bisa dibagi-bagi. Kecuali kalau ada perjanjian terlebih dahulu. Jika ada perjanjian bahwa sebagian utang kalau dilunasi oleh debitur, kemudian sebagian objek gadai bisa dikembalikan, ini bisa ya. Tetapi prinsip umum kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu, maka hak gadai ini membebani keseluruhan objek gadai, tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian selanjutnya, hak preferensi. Gadai ini menimbulkan hak preferen kepada siapa? Kepada kreditor pemegang gadai. Sehingga kalau misalnya debitur wan prestasi, kemudian objek gadai dijual, maka di sini kreditor pemegang gadai akan memperoleh pelunasan lebih didahulukan daripada kreditor lain. Selanjutnya, objek gadai adalah benda bergerak.
Sebagaimana sudah saya kemukakan tadi, bahwa prinsipnya objek gadai adalah benda bergerak, baik benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh. Kemudian selanjutnya, hak gadai merupakan hak jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya. Kenapa hak gadai dikatakan sebagai hak jaminan yang kuat? Karena di sini kreditor pemegang gadai maka dia berkedudukan sebagai kreditor preferen, yaitu lebih diutamakan pelaksanaan piutangnya atau pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain. Di samping itu, kreditor pemegang gadai juga sebagai pemegang jaminan kebendaan termasuk sebagai kreditor separatis. Artinya tidak terpengaruh dengan kepailitan debitur. Sehingga kalau misalnya ada gadai kemudian debitur ternyata pailit, dinyatakan pailit, maka di sini kreditor pemegang gadai tetap bisa melaksanakan hak-haknya sebagaimana tidak ada kepailitan debitur. Jadi seolah-olah tidak terjadi kepailitan debitur, bisa menjual objek gadai tersebut meskipun debiturnya pailit. Nah, ini jadi merupakan hak jaminan yang kuat. Dan mudah pelaksanaannya. Kenapa dikatakan mudah pelaksanaannya? Karena kalau debitur wan prestasi, maka kreditor pemegang gadai bisa langsung mengeksekusi benda gadai, bisa langsung menjual lelang objek gadai, atau dengan cara sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan, tanpa harus bantuan hakim di pengadilan. Jadi tidak perlu menggugat ke pengadilan, bisa langsung mengeksekusi benda gadai kalau debitor wan prestasi, bisa langsung menjual benda gadai tersebut. Nah, itulah sifat-sifat dari gadai. Sifat-sifat dari gadai. Kemudian, bagaimana proses terjadinya gadai? Tadi sudah saya kemukakan bahwa gadai ini objeknya adalah berbagai macam benda bergerak, bisa benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh. Dan ini cara penggadaiannya berbeda-beda. Nah, mengenai proses terjadinya gadai akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini bisa dinikmati oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.